Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT yang telah kami buat. Untuk pengertian yang pertama yaitu adalah tentang pembahasan yaitu pengertian muhkam dan mutasyabih. Jadi di sini ada 3 berpendapat seorang ulama. Yang pertama yaitu Ibnu Abbas, kemudian Imam Asyuti muhkam, kemudian menurut makna Al-Qur'an. Jadi qala Ibnu Abbas, muhkam adalah ayat yang penakwilannya hanya mengandung satu makna, sedangkan mutasyabihat adalah ayat yang mengandung pengertiannya bermacam-macam. Yaitu kemudian menurut Imam Asyuti muhkam adalah suatu yang jelas artinya, sedangkan mutasyabih adalah sebaliknya. Kemudian menurut makna Al-Qur'an yaitu muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih tidak seperti itu. Ia memerlukan penjelasan dengan menuju kepada ayat yang lain. Ketahui karakteristik al-muhkam dan al-mutasyabih, yaitu yang pertama untuk al-muhkam. Yang pertama yaitu adalah yakni ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, ayat-ayat yang menghalalkan atau membatalkan ayat-ayat yang lain. Yang ketiga, ayat-ayat yang mengandung kewajiban yang harus diimani dan diamalkan. Ya, itu adalah untuk mengetahui karakteristik al-muhkam. Yang kedua adalah untuk mengetahui karakteristik al-mutasyabih. Al-mutasyabih yang pertama yaitu yakni ayat-ayat yang tidak diketahui hakikat maknanya, seperti tibanya hari kiamat dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ayat-ayat yang dapat diketahui maknanya dengan sarana bantu baik dengan hadis atau ayat muhkam. Untuk yang ketiga, ayat yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang di dalam ilmunya, yaitu untuk mengetahui karakteristik al-muhkam dan al-mutasyabih. Yang ketiga adalah pembahasan tentang perbedaan pendapat para ulama terhadap ayat-ayat muhkam wal mutasyabih. Ya, yang pertama yaitu ulama golongan Hanafiyah mengatakan bahwa lafaz muhkam itu lafaz yang jelas petunjuknya dan tidak mungkin untuk dinasihkan. Lafaz mustasbih adalah lafaz yang sama maksud petunjuknya sehingga tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia, sebab lafaz mutasyabih itu termasuk hanya kepada Allah yang dapat mengetahuinya. Contohnya seperti hal-hal yang gaib dan lain sebagainya. Ada juga menurut mayoritas ulama golongan fikih yang berasal dari pendapat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa lafaz muhkam adalah lafaz yang tidak bisa ditakwil kecuali satu arah, sedangkan lafaz mutasyabih artinya dapat ditakwilkan dalam beberapa segi karena masih sama. Kemudian di sini ada juga ulama yang berpendapat yaitu madhab salaf, yaitu para ulama yang generasi sahabat Rasul. Mereka berusaha untuk mengimaninya dan menyerahkan maknanya serta pengertiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum salaf, ayat serta pengertiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat mutasyabih tidak perlu ditakwilkan sebab yang mengetahui hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ayat muhkam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang pertama, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat yadahu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah tentang macam-macam ayat mutasyabih. Di sini menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasyabih ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ayat-ayat yang mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian
yang sangat mendalam. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabih yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Itu adalah pembahasan tentang hikmah. Hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama yaitu untuk muhkam, yaitu untuk memudahkan manusia mengetahui arti, maksud, dan untuk menghayatinya. Yang kedua yaitu menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isinya. Yang ketiga yaitu untuk mempercepat usaha tahfizul Quran, yaitu menghafal Al-Quran. Dan untuk ayat mutasyabih yaitu untuk menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran, sehingga kita akan terhindar dari taklid, membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maksudnya sehingga menambah pahala bagi orang-orang yang mengkajinya itu. Ya, jadi pada kesimpulannya, muhkam merupakan ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Sedangkan mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi manfaat adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih diantaranya, jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Ya, untuk selanjutnya yaitu penutup. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Jika ada salah kata itu, salah penjelasan itu datangnya hanya kepada diriku sendiri. Jika ada kata-kata yang benar, penjelasan yang benar itu datangnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu berterima kasih kepada Bapak dosen untuk selalu membimbing kami semua. Mohon maaf apabila salah kata. Sumal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.